Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Tuhan, hari ini kita ketemu lagi dalam kegiatan menarik kita, Jose Cafe Show. Marak dibicarakan di masyarakat. Hari ini kita sedang mengamati atau mencermati dunia pendidikan, di mana tingginya biaya pendidikan yang saat ini sepertinya menjadi topik bahasan yang cukup menarik. Kenaikan UKT atau uang kuliah tunggal yang naik berkali-kali lipat sepertinya cukup menarik untuk kita bahas, karena ini justru terjadi di perguruan-perguruan tinggi negeri yang dulunya biasa dikenal bahwa perguruan tinggi negeri selalu lebih murah daripada perguruan tinggi swasta. Tapi pada kenyataannya hari ini dengan adanya otonomi kampus, justru hal ini membuat sepertinya terjadi eksploitasi yang luar biasa di bidang pendidikan. Kemendikbudristek ketika dikonfirmasi tentang hal ini mengatakan bahwa pendidikan tinggi merupakan kebutuhan tersier. Apakah benar bahwa pendidikan hanya menjadi hak orang-orang berada? Bagaimana dengan orang-orang yang berada di strata ke bawah? Itu yang akan kita diskusikan malam ini, dan sudah hadir bersama kita beberapa narasumber yang akan kita ajak untuk ngobrol masalah tersebut. Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat datang teman-teman nongkrong di Jose Cafe Show. Selamat menikmati kopinya, yang belum ngopi silahkan boleh diambil, boleh direfill juga. Baik, saya perkenalkan narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Aziz Muslim. Assalamualaikum Bapak Aziz. Waalaikumsalam. Beliau mewakili sebagai seorang wali murid, beliau juga rakyat yang hari ini mempunyai banyak siswa yang harus disukseskan, begitu Bapak ya? Okay. Berapa yang harus diselesaikan tugasnya? Sementara 4. Baru 4 ya, alhamdulillah. Masih siap nambah. Masya Allah. Dan berikutnya ada Bapak Aziz Muslim, juga ada seorang praktisi di bidang pendidikan. Beliau mengajar di bidang pendidikan dasar, ada Bapak Kastolani. Assalamualaikum Bapak Kastolani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Sehat, alhamdulillah. Gimana Kang Jose, sehat juga tuh malam ini? Sangat sehat, super Iya. sehat, alhamdulillah, never better. Okay. Terima kasih atas kehadirannya. Dan narasumber kita yang terakhir, beliau juga seorang praktisi di bidang pendidikan. Beliau ngajar di sebuah universitas di Ponorogo, yang akan kita ajak untuk mendiskusikan lebih dalam tentang problematika atau kondisi yang sedang kita alami. Ada Bapak Ahmad Nadif MPD. Assalamualaikum Ustadz, saya manggilnya Ustadz aja karena saya akan membahas lebih banyak dari dunia Islam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Baik, nanti kita akan mengupas dari dunia pendidikan termasuk dari sisi pandang Islamnya. Baik, teman-teman nongkrong, itu tema kita hari ini yang akan kita diskusikan, bahwa kondisi hari ini sepertinya kembali tidak berpihak kepada rakyat, karena bahkan di dunia pendidikan pun terjadi liberalisasi yang luar biasa, sehingga ini cukup menyulitkan bagi orang-orang yang mempunyai kemampuan terbatas, bahkan hanya untuk sekedar mendapatkan pendidikan yang mencukupi. Ini problematika yang seharusnya ada solusinya. Nah, pertanyaan pertama ke Bapak Kastolani ini sebagai seorang pengajar. Dengan tingginya biaya pendidikan yang berlaku saat ini di level bahkan apakah saya ingin tahu juga, apakah ini juga berlaku di level terendah seperti di playgroup, di TK, apakah juga terimbas dengan tingginya biaya pendidikan ini? Ya, pertama saya terima kasih sekali waktu yang diberikan Kang Jose kepada saya. Nah, jadi begini, kalau kita bicara pendidikan ya, jadi memang pendidikan itu ya mulai dasar sampai tingkat tinggi. Ya, maka berbagai permasalahan pendidikan hari ini ya yang banyak menimpa di kalangan menengah ataupun kalangan atas di perguruan tinggi juga dirasakan dan berimbas pada pendidikan yang level dasar, level terendah, misal semacam playgroup atau bahkan taman kanak-kanak, itu seperti itu. Bahkan kita melihat berdasarkan
penelitian kami selama ini, perhatian kami bersama tim ya. Jadi alhamdulillah kita menjadi bagian dari Dewan Pengamat Kebijakan Pendidikan gitu. Kita merasakan betul adanya satu apa ya, kalau bahasanya panjenengan tadi apa itu, kapitalisasi di dunia pendidikan itu juga dirasakan gitu ya. Jadi seolah-olah pendidikan itu dijadikan ladang bisnis gitu, dengan bermodal atau menawarkan berbagai macam apa itu level apa ini pendidikan, jumlah dan ragam mata kegiatan yang ditawarkan kepada orang tua murid ini bisa seolah-olah jadi alasan ya sebagian dari pemilik lembaga untuk menaikkan atau apa ya, seolah-olah layak dijadikan alasan untuk meninggikan biaya sekolahnya di situ. Dan itu juga dirasakan di level pendidikan terendah. Betul, seperti itu. Padahal kalau zaman saya dulu TK itu kayaknya nggak bayar. Zaman saya dulu itu gratis kayaknya. Udah sekolah aja udah bagus. Kayak mau sekolah aja udah bagus kayaknya dulu deh. Gitu ya. Baik, kita ke Ustaz Ahmad Nadif nih. Bahwa kita sepakat bahwa semua orang sepertinya nggak ada perbedaan bahwa pendidikan itu sebenarnya sangat penting, sangat dibutuhkan, dan semua orang hari ini membutuhkan pendidikan. Nah, kalau kita gali ke dasar yang paling awal, sebenarnya apa yang dicari dari proses pendidikan itu sendiri yang seharusnya dicari? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita membahas hal yang lebih mendasar ya daripada sekedar misalnya soal mahalnya biaya pendidikan. Orang mengikuti proses pendidikan itu sebenarnya dalam rangka apa? Nah, ini kan isunya isu filsafat pendidikan. Jadi kita itu sekolah ngapain sih sebenarnya gitu. Mau apa gitu, mencari apa di sana. Nah, ini begini, sekolahan atau kampus ya, lembaga-lembaga pendidikan itu bagaimana manusia itu mencapai apa yang diinginkannya gitu kan, selama hidup di dunia yang tidak. Nah, maka disinilah terjadi berbagai pandangan ya, yang berbeda-beda tentang apa yang seharusnya dihasilkan ya, dari proses pendidikan itu. Orang mencari apa? Iya, kita mencari ilmu, tapi ilmu apa gitu kan? Ilmu apa? Nah, ini erat sekali kaitannya dengan pertanyaan yang sangat mendasar pada diri manusia, yaitu untuk apa kita hidup. Itu sebenarnya di situ. Kita mau sekolah itu sebenarnya erat kaitannya dengan urusan untuk apa kita hidup. Ada seorang filosof namanya Paul Tillich ya, seorang filosof Kristen. Beliau tuh menulis sebuah buku judulnya The Courage to Be. Nah, di situ itu dipaparkan bahwa karena manusia ini di dunia ini menyadari bahwa suatu hari nanti akan mati. Jadi ada awareness that someday he or she will die. Maka itu menimbulkan anxiety, menimbulkan kegelisahan di dalam dirinya. Terus aku ngapain gitu? Ada kekhawatiran ya, tentang apa yang seharusnya dilakukan. Ini benar apa enggak? Buat apa saya berbuat begini dan begitu, mencapai ini mencapai itu. Taruhlah misalnya sekarang kita sekolah atau kuliah setinggi-tingginya, mencari apa? Mencari ilmu tentang apa saja, kan ada di sana. Terus kemudian kita mati,
Itu. Gunanya apa semua pencapaian-pencapaian kita tadi itu? Nah, disinilah maka kita sebagai seorang muslim harus jelas ketika mau sekolah itu mau ngapain, mencari apa? Ya, mencari ilmu yang akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat, kan gitu. Sehingga ketika ada frame seperti itu, kita nggak akan sembarangan milih sekolah, kita nggak akan sembarangan memilih jurusan, gitu. Mana kira-kira sekolah atau lembaga pendidikan yang bisa mengantarkan kita kepada tujuan yang ingin kita capai itu. Nah, tentu sudut pandang orang yang tidak beriman akan lain lagi. Mencari pendidikan buat apa? Oh, supaya nanti kaya, ya, supaya dapat pekerjaan yang bagus. Nanti cita-citanya itu sekolah sampai setinggi-tingginya. Maka ketika di tengah jalan belum sampai semester 3 misalnya sudah ditabrak orang meninggal dunia, wah, sedihnya luar biasa. Padahal saya punya cita-cita anak saya ini nanti setelah lulus S1, kuliah S2, nanti mau jadi guru dan seterusnya. Kok ditabrak sampai meninggal dunia? Oh, itu kan kecewa sekali. Terus kira-kira kita ini sekolah untuk apa? Kan gitu. Kemarin kan itu tadi yang saya sampaikan itu kisah nyata yang kemarin lagi viral kan. Tuh. Jadi ada seorang mahasiswa ditabrak oleh seorang pengendara mobil yang sampai meninggal dan ibunya penyesalannya luar biasa. Tadi itu kira-kira ucapannya. Gitu. Naudzubillah min dzalik. Nah, kira-kira itu Mas, mencari apa kita dalam dunia pendidikan? Ya, mencari ilmu. Ilmu untuk apa? Ilmu untuk keselamatan dunia dan akhirat. Itu kalau dalam pandangan seorang mukmin. Baik. Kalau begitu saya akan lebih spesifik ke pertanyaan selanjutnya, akan spesifik. Kalau dilihat dari sudut pandang Islam, sebenarnya apa diadakan diselenggaranya kependidikan itu, apa tujuannya? Tadi secara globalnya kan begitu ya. Secara globalnya itu kan bagaimana seseorang itu atau peserta didik itu kita selamatkan di dunia dan akhiratnya, terutama di akhiratnya, jangan sampai masuk neraka. Kan itu mestinya yang harusnya ada dalam semua benak para guru, dosen, ya, pendidik, itu adalah itu. Bagaimana menyelamatkan para peserta didik yang sekian banyak ini dari ancaman siksa kubur dan siksa neraka. Itu. Nah, kemudian kalau ini kemudian dijadikan sebagai tujuan yang sifatnya itu bisa kata-katanya operasional, ya gini. Tujuan pendidikan itu satu, ya, mencetak para peserta didik yang bersaksiah Islamiyah. Yang bersaksiah Islam itu maksudnya yang berkepribadian Islam. Berkepribadian Islam itu ditentukan oleh dua hal, yaitu bagaimana seseorang itu berpikir pakai kacamata Islam dan bagaimana seseorang itu berbuat juga dengan landasan Islam. Itu namanya kepribadian Islam. Jadi supaya bisa selamat nanti sampai akhirat, seseorang itu harus berkepribadian Islam, gitu. Pikirannya pikiran yang Islami, perbuatannya perbuatan yang Islami. Sehingga mestinya semakin tinggi dia mencapai pendidikan, semakin banyak ilmu yang dia dapatkan, semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak malah semakin pintar menipu rakyat. Apapun yang dipelajarinya. Apapun yang dipelajarinya, gitu. Nah, tetapi ketika kita bicara tentang kepribadian Islam, berarti yang dipelajari adalah ilmu-ilmu yang bisa mengantarkan kita kepada pemahaman Islam yang baik, gitu kan? Bagaimana kita mengatur pikiran kita itu supaya tidak keluar dari frame Islam. Bagaimana perbuatan kita itu tidak keluar dari frame Islam. Berarti yang dipelajari adalah satu, akidah Islam, kemudian fikih-fikih Islam yang terkait dengan perbuatannya sehari-hari. Itu tujuan yang pertama. Dan seterusnya itu agar kita hidup di dunia ini juga tidak terlalu sulit, tidak terlalu sulit. Ada kemudahan-kemudahan dalam rangka agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan lebih nyaman, tidak terganggu oleh hal-hal yang sifatnya teknis, ya, selama hidup di dunia yang sebenarnya enggak seberapa lama. Nah, kira-kira begitu, Mas. Baik, sebelum saya lanjut ke topik yang spesifik, saya akan kembali ke tema awal kita tentang isu mahalnya dunia pendidikan di Indonesia. Saya akan ke Bapak Aziz Muslim nih. Pak Aziz, apa yang Anda rasakan dengan adanya kenaikan-kenaikan biaya pendidikan ini, sementara Anda
Saya berharap Pak Ajis bisa mewakili rakyat ya, yang hari ini harus membiayai 4 orang anaknya. Apa yang dirasakan ketika Pak Ajis membiayai anak-anak nih? Oke, Is it alhamdulillah. going fine atau enggak? Sepertinya yang di depan 4 semua ini. Oh Iya. gitu ya. Oh, 4 semua ya. Masya Allah. Kurang 2 saya. Oke, jadi unek-unek saya dulu yang pertama itu sudah diborong oleh Ustadz Nazim ya. Jadi sebelum ngobrol tentang biaya ya, itu kan yang pertama tadi disampaikan tujuan. Ngerti nih Ustadz. Begitu pula dengan saya ketika mau menyekolahkan anak gitu ya. Atau mungkin ini ada datang guru-guru saya, ada Abah Eko, ada yang lain ini, Masya Allah, nggih. Kali disambi kopi ini pun. Jadi tujuan saya itu sebagaimana doa sapu jagat, gitu. Doa sapu jagat. Yang insya Allah semua di sini hafal dan juga seluruh pemirsa yang menyimak acara ini juga hafal. Yakni Rabbana atina fid dunya hasanah. Di dunia juga hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Itu. Jadi memilih tentang bagaimana anak saya nanti sekolah, landasan awal gini Bu. Jadi dunianya akhiratnya tujuan, dunianya juga dapat dan terselamatkan dari api neraka. Nah, kemudian ini kan memang dibutuhkan. Kalau di dunia ada skill, ada keterampilan, ada bagaimana mereka itu bersosialisasi, bagaimana bermasyarakat juga dibutuhkan. Nah, kemudian di akhirat juga sebagaimana tadi diwakili oleh Ustadz Nazim, bahwasanya dibutuhkan bagaimana mereka itu menemukan tujuan hidupnya ketika belajar itu. Dari mana, untuk apa, dan akan kemana itu. Nah, kemudian ini adalah sebuah proyek besar kan, itu ya, proyek besar ya. Nah, kemudian untuk mendapatkan tujuan tersebut ya, cara yang paling masuk akal yakni dengan pendidikan kan ngoten. Kemudian ketika dididik sendiri ya mungkin kekurangan waktu atau kekurangan tenaga dan lain sebagainya, dan yang paling masuk akal ketika kami itu kekurangan banyak hal itu adalah menitipkan anak ke salah satu tempat pendidikan. Nah, ketika melihat tempat pendidikan kan, orang tua ketika mau menyekolahkan anaknya atau yang belum punya anak ada, atau anaknya yang masih kecil yang belum punya, mudah-mudahan segera diberikan momongan. Nggih, tapi menikah dulu ya. Yang anaknya masih TK ada di sana, Bapak Agus. Nah, itu masih muda juga. Nggih. Kemudian dilanjutkan bahwasanya yang paling masuk akal adalah dengan memilih sekolah. Kemudian ketika memilih sekolah, ternyata di sana ada klasifikasi, ada tingkatan-tingkatan. Kalau mau yang biasa, ternyata menunya juga biasa dan juga dengan ongkosnya ya yang biasa. Kemudian kalau mau yang baik ya ternyata ada peningkatan ongkos ya. Kemudian kalau ada yang milih yang lebih baik lagi, ternyata juga lebih tinggi lagi ya. Kemudian kalau dibandingkan dengan UMR yang ada di kota tercinta ini, ternyata hampir menyedot bisa jadi 30% atau bahkan lebih ya pendidikan. Ya, atau bahkan ada yang 50%. Itu kalau gajinya UMR ya, kalau pendapatnya UMR Ponorogo itu kalau kita set adalah 2,4 sekian UMR ya. Bahkan kalau pendapatan yang di kampung-kampung itu nggak sampai segitu. Jadi kalau untuk memilih pendidikan itu ternyata juga pilih-pilih juga. Nah, dan itu yang dirasakan oleh, sebagaimana pembukaan tadi, bahwasanya yang dirasakan oleh kalangan bukan menengah ya, kalangan bawah ya, itu untuk memilih anak ke pendidikan yang baik itu mikir-mikir. Bahkan ketika di kawan saya itu ada anaknya lulus sekolah dasar itu, ditanya oleh gurunya, ini melanjutkan kemana Pak anaknya? Ke pondok gitu nih. Dijawab ke pondok. Jawabannya apa dari pihak sekolah? Bah, tenanan lah meragati anak ya. Mindsetnya udah begitu. Jadi kalau
ke sekolah yang lebih baik atau ke pendidikan yang lebih baik, mindsetnya orang tua itu tenanan leh kerakati anak, berarti kan ini membutuhkan apa, biaya yang besar. Jadi mengatakan Mas Jose, jadi memang biaya itu sangat dirasakan. Akhirnya apa, yang tidak mampu ya sudah seadanya saja gitu, mengalir. Tapi ketika memilih yang seadanya ternyata juga menyedot lebih banyak biaya juga. Ya, karena untuk masuk misalnya dari jenjang SD ke SMP itu, anak SMP sekarang ini aja ya, itu sekarang udah bawa apa itu, motor, leres nih, udah bawa motor, itu bahkan di desa di desa. Dan ketika bawa motor tentunya orang tua juga harus mengeluarkan biaya yang lebih, belum lagi fasilitas yang lain. Makanya ini, jadi sangat dirasakan. Sangat dirasakan, berarti kalau tidak siap dengan effort lebih untuk anak-anaknya membiayai, berarti ya siap-siap anak wis ya pinter ya syukur, gak pinter ya wis ditompo gitu maksudnya. Iya. Menerima keadaan pun ternyata juga membutuhkan effort yang lebih juga. Karena ada biaya di luar sekolah itu tadi. Gitu, motornya gitu. Dan itu motor sekarang kan yang harga 2-3 juta kan nggak mau anak-anak itu. Mana ada ini? Bapaknya aja nggak mau, apalagi anaknya. Baik, saya ke Pak Lani nih. Pak Lani, konon hari ini pemerintah melakukan efisiensi banyak di berbagai bidang termasuk di dunia pendidikan dan hanya menyediakan anggaran sekitar 20% dari APBN dengan pengurangan-pengurangan atau efisiensi yang dengan alasan efisiensi tersebut kemudian bahwa dunia pendidikan yang seharusnya itu menjadi prioritas, salah satu prioritas utama menjadi terkalahkan. Apakah hal ini juga dirasakan, dampak apa yang dirasakan bagi para pengajar atau orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan dengan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini? Iya. Sebagaimana tadi di dampak dari apa ini mahalnya di pendidikan kita pada saat ini sudah dirasakan oleh Kang Aziz Muslim sebagai salah seorang wali murid ya, beliau merasakan betul. Nah, itu pula sebenarnya yang kalau saya melihat dirasakan oleh apa itu teman-teman pengelola pendidikan gitu ya. Jadi anggaran pendidikan hari ini itu biaya operasionalnya itu kemudian menjadi besar ya, kemudian menjadi besar sehingga ketika ada pengurangan atau ada efisiensi anggaran pendidikan ini secara langsung ataupun tidak langsung akan berdampak kepada dirasakan betul dampaknya oleh kalangan pendidikan dan ini rata-rata mempengaruhi termasuk juga kualitas pendidikan mau tidak mau ternyata harus seperti itu. Itu yang dirasakan oleh teman-teman pendidikan ya. Maka sebenarnya itu hanya ini saja ya kalau menurut saya sebagai artinya secara umum memang seperti itu, tapi ada sebagian juga yang tidak begitu ya, tidak begitu ya. Ada apa itu sekolah atau lembaga-lembaga yang memang mandiri ya, lembaga-lembaga yang memang mandiri dan ini yang kita sarankan kepada teman-teman pengelola pendidikan. Kita sarankan teman-teman itu ketika sudah siap apa itu memulai KBM kegiatan belajar mengajar ini semestinya itu dipastikan bahwa kita ini sudah mandiri gitu, tidak bergantung kepada anggaran gitu. Semestinya seperti itu. Kalau hari ini ya sementara yang kita tawarkan kepada teman-teman pengelola pendidikan gitu. Jadi tidak kemudian adanya pemangkasan efisiensi anggaran itu tidak kemudian mempengaruhi jalannya kegiatan belajar mengajar termasuk mempengaruhi kualitas apa itu. Yang Pak Lani bicarakan ini adalah sekolah-sekolah swasta. Terutama swasta. Terutama swasta. Ya, karena sejak awal sekolah swasta itu memang
sudah menyadari betul bahwa mereka tidak bisa bergantung kepada anggaran yang ada. Bagaimana kalau mereka berpikir bahwa penyedia sekolah swasta ini, mereka berpikir sebenarnya ini tugas pemerintah, kalau saya mengadakan ini kan harus mendapatkan cuan juga. Nah, kalau mereka berpikirnya tetap seperti itu, karena ini sebenarnya dianggaplah ini tugas negara sebenarnya, kalau mau yang murah-murah, kalau yang mau gratis-gratis. Nah, kalau mereka berpikirnya begitu bagaimana? Ada memang yang seperti itu, tapi ada pula gitu ya, ada pula yang berpikirnya itu ya kalau kita melihatnya masih lumayan bagus. Yang melihat bahwasanya pendidikan ini hari ini pendidikan itu, dunia pendidikan tidak sedang baik-baik saja. Sementara mereka memahami bahwa pendidikan yang baik, pendidikan yang berkualitas ya, yang artinya apapun yang terjadi, kualitas pendidikan itu harus diupayakan. Ya, itu masih ada lembaga-lembaga yang seperti itu berdasarkan survei yang kami lakukan kayak gitu. Baik. Kalau di bidang swasta jelas ya, kalau sekolah-sekolah swasta jelas bahwa dengan support biaya yang tinggi diharapkannya bisa menyediakan pendidikan yang bagus. Nah, saya ke Ustadz Nadif nih. Ustadz, apakah pendidikan yang bagus ini sebenarnya juga memerlukan peran pemerintah supaya pemerintah juga berkepentingan untuk menyediakan sistem atau prasarana yang bagus untuk anak-anak kita? Ya, tentu saja. Tentu saja kita membutuhkan peran pemerintah untuk penyelenggaraan pendidikan yang bagus. Nah, hanya saja yang kami rasakan di lapangan pendidikan kita itu dinilai dari aspek pembentukan kepribadian Islam juga kayaknya itu masih jauh sekali mengarah ke sana. Ya. Dilihat dari aspek bagaimana para peserta didik itu dibekali dengan ilmu-ilmu duniawi yang kira-kira bisa bersaing secara internasional, itu juga masih agak jauh. Jadi baik dilihat dari ilmu yang nanti kepentingannya akhirat ya, itu masih jauh. Juga ilmu yang sebenarnya untuk kepentingan dunia pun masih jauh dari ideal. Nah, apalagi jika kemudian tanpa peran pemerintah gitu. Bagaimana caranya kita membiayai pendidikan yang sebenarnya butuh banyak itu? Misalnya butuh lab kan, gitu. Butuh alat-alat yang bagus lah untuk peragaan misalnya, ya, percobaan dan seterusnya. Nah, cuman masalahnya begini, yang namanya negara itu, ya, ketika menyelenggarakan pendidikan, kan pendidikan itu menjadi instrumen untuk mempertahankan dan mewariskan ideologi negara. Itu sebenarnya di sana. Ketika sebuah negara itu tidak jelas ideologinya, tidak jelas mau kemana, pandangan hidupnya itu tidak jelas, dari mana manusia berasal, untuk apa manusia hidup, kemana setelah mati, negara itu tidak punya jawaban yang tegas tentang itu, maka secara otomatis ini akan berimbas kepada penyelenggaraan pendidikan yang pasti akan menghadapi apa yang disebut dengan ideological perplexity, yaitu kebingungan ideologis. Di satu sisi menginginkan para peserta didiknya itu adalah peserta didik yang nantinya itu menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa, tetapi pada saat yang sama kurikulum yang diterapkan, ya, bacaan-bacaan yang diterapkan, misalnya ini saya sedang meneliti buku bahasa Inggris kelas 11, kelas 12, buku bacaan yang ada di sana. Saya mengamati satu diskurs atau wacana khusus ya, yang berkaitan dengan mitologi. Jadi ini yang disebut dengan mythological discourse, ya, cerita tentang dewa-dewa, ya, kekuatan-kekuatan gaib kayak gitu, ya, benda-benda sakti ya, kayak gitu. Ada ternyata. Nah, ini kira-kira kaitannya apa nanti dengan tujuan kita, tujuan pendidikan
pendidikan nasional itu kan salah satunya adalah mencetak siswa yang beriman dan bertakwa. Nah, kok isinya sirik-sirik begini gitu. Ini yang saya sebut sebagai kebingungan ideologis. Nah, maka sebenarnya untuk mengarah kepada pendidikan yang bagus, yang itu kita butuh peran pemerintah. Pemerintah harus jelas dulu. Kita ini mau membawa anak-anak Indonesia, generasi kita ini mau kemana di akhirat gitu. Mau kita bawa ke surga atau kita biarkan nyari jalan sendiri-sendiri, atau bahkan difasilitasi masuk neraka. Ya, itu masalahnya gitu. Nah, sebelum kita bicara soal pembiayaan pendidikan yang mahal tadi, ini dulu yang penting gitu. Mau kemana ini arahnya? Saya kira itu. Okay. Baik teman-teman nongkrong yang ada di sini yang ingin juga ngobrol dengan narasumber kita, boleh ya langsung nanti bisa saya kasih waktu untuk berdiskusi dengan narasumber yang hadir bersama kita hari ini. Silakan kembali lagi, monggo sambil diminum kopinya, boleh nih biar enggak terlalu tegang ya. Silakan ngopi dulu Ustaz. Baik, saya kembali ke Pak Ajis nih. Pak Ajis, dengan tingginya biaya pendidikan yang ada saat ini, kemudian dengan isu-isu global yang sedang marak dibicarakan, apakah sebenarnya ya nggak apa-apa sih, karena memang fasilitas yang diberikan memang sudah bagus, atau sebenarnya menurut Anda biaya yang dikeluarkan, effort yang dikeluarkan itu masih belum sebanding dengan apa yang diterima anak-anak? Mana yang Anda rasakan? Ini tentang apa itu timbal balik gitu ya. Iya, jadi harus dimengerti juga gitu ya. Saya juga memahami bahwasanya sesuatu yang bagus itu memang mahal gitu. Gitu. Sesuatu yang bagus itu memang mahal. Nah, oleh karenanya memang sebagaimana Ustadz tadi menyampaikan bahwasanya memang harus ada peran rumah besarnya ini. Ya, peran rumah besar yakni dalam kategori ini adalah negara memang harus berperan. Itu ya, jadi wajar ya kalau memang untuk mendapatkan pendidikan yang bagus itu memang harus mengeluarkan biaya. Hanya saja ketika masyarakat itu dibiarkan dengan sendirinya, berjuang dengan sendirinya, lah terus nek sing mampu nggih mboten napa-napa Ustaz. Ngoten niku. Tapi yang tidak mampu kan tentu saja ini tidak menunjukkan ada kesetaraan dalam pendidikan. Memang benar semua warga negara itu berhak memperoleh pendidikan yang layak. Cuma di situ kan bisa ada komanya, kalau mampu kan gitu ya. Ya, ternyata yang disediakan itu yang disediakan agar semua bisa sekolah ternyata kan apa itu? Kualitasnya begitu saja. Kalau kemarin itu saya melihat ada sebuah video pendek yang lewat gitu ya. Ada lulusan yang kalau di seragamnya itu logo OSIS-nya gambar coklat. Apa itu? Apa? Kelas apa? SMP kuning enggak? SMA. Nah, itu kemudian ditanya oleh salah seorang YouTuber lah. Katakanlah YouTuber lah. 60 kali 60 berapa? Mau mikir gitu. Nek mikir nek iso jawab bener, ndak bisa jawab gitu. 60 kali 60 berapa? Berapa? 1.600. 3.600 ini hasil didikan kalau zaman dulu ya. 3.600. Ditanya 60 kali 60 aja bingung. Ini mau dunia yang seperti apa gitu. Kalau ngomong tentang dunia lah ya. Kan sekarang kita biasa pakai kalkulator, Tad. Lah itulah. Tapi sesimpel itu tapi tidak bisa. Dan kemudian yang lebih menyedihkan lagi adalah dalam video itu di-compare dengan pendidikan di luar negeri. Jauh ternyata itu. Ya, jauh. Jadi apa yang terjadi di sini ternyata anak-anak lulusan itu lebih kenal velocity. Apa itu velocity Ustaz nggak tahu ya. Kalau anak-anak sekarang tahu Ustaz. Jadi seperti itulah. Jadi secara untuk fight di dunia, untuk meraih dunia saja sebagaimana yang disampaikan Ustaz tadi itu kesulitan. Akhiratnya juga kebablasan. Jadi ini
apa yang memang dunia untuk pendidikan yang baik itu butuh biaya besar, dan memang harus disadari memang, dan ini tidak akan bisa dijangkau oleh semua orang memang, dan ini membutuhkan tadi peran sebuah rumah besar tadi yang bernama negara. Ngaten ya. Oke, baik. Pak Lani, kita kan tahu bahwa di Indonesia ini kan mayoritas masyarakatnya adalah Muslim. Enggak semuanya, tapi mayoritas. Dan ini angkanya cukup besar. Sebagai praktisi di bidang dunia pendidikan, apakah Pak Lani merasa bahwa kurikulum yang dipakai saat ini, kurikulum yang diterapkan kepada anak-anak kita ini sudah sesuai dengan Islam, atau sebenarnya masih jauh, atau memang nggak perlu? Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, Kang Jose, saya sedikit ini ya, saya kurang sepakat apa yang tadi, ada yang kurang sepakat, saya luruskan dulu bahwa iya, sesuatu yang bagus itu memang mestinya mahal ya, layak untuk mahal, akan tetapi pada hari ini kita jangan sampai terjebak di situ ya, karena faktanya hari ini sesuatu yang bagus, taruhlah konteksnya adalah sekolahan yang mahal, ini tidak bisa dipastikan dia akan melahirkan dan mendidik anak-anak dengan baik atau dengan hasil yang baik. Jadi jangan terjebak ya, jangan tertipu nanti ya. Sekolah yang menawarkan biaya mahal ini belum tentu bagus hari ini, gitu ya. Kalau yang biayanya mahal aja yang belum tentu bagus, apalagi yang nggak mahal, kan lebih parah. Nah makanya, kemudian itu yang pertama. Yang kedua, nyambung apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Nadif, bahwasanya ada kebingungan, kalau beliau mengistilahkan kebingungan ideologi. Saya melihat hari ini dunia pendidikan itu kehilangan atau kebingungan arah pendidikan itu, arah pendidikan nggak jelas gitu. Mulai level dasar, ya, menengah, bahkan atas, bahkan Nyun Sewu pesantren, Nyun Sewu, ya. Kapan hari saya melihat, saya punya teman itu seorang ustadz di pesantren ya, dia pengasuh pesantren. Saya simpen juga nomor beliau. Saya bisa lihat status beliau. Seorang pengasuh pesantren, ya, dia pasang status pada saat itu bahwa pada hari itu pesantrennya itu punya prestasi, ya, punya prestasi sehingga layak untuk dijadikan status gitu. Apa dalam bayangan panjenengan apa? Prestasi pesantren yang kemudian layak dijadikan status. Ternyata apa? Lomba nari. Coba bisa bayangkan, nggak habis pikir ini, ya kan? Pesantren gitu ya, dengan bangganya gitu ya, ya, ketika juara dalam lomba nari. Nah ini kan nggak jelas arahnya ya. Pesantren besar yang tentunya juga dengan berbiaya mahal. Jadi nyambung dengan ini yang tadi. Terus dengan pertanyaannya tadi apa? Lupa aku. Apakah ini dia? Ya betul. Ini. Masih ingat. Dengar suaranya jenengan tertawa, aku jadi ingat. Ya, karena lama nggak ketemu ya. Gini, mayoritas kita di Indonesia adalah Muslim ya. Dan pertanyaannya, apakah kurikulum pendidikan hari ini sudah sesuai ya dengan harapan masyarakat atau umat Islam? Perlu dipahami bahwasanya di dalam pendidikan di dalam Islam adalah perkara yang bukan cuma sekedar kebutuhan, akan tetapi yang kita pahami sebenarnya adalah ini adalah kewajiban. Ya, ada satu hadis di mana di situ Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ma min mauludin illa yuladu illa alal fitrah. Ya. Ma min mauludin yang diriwayatkan oleh
Imam Bukhari, ada yang kulu mauludin, ya ada. Ya. Jadi tidak ada seorang bayi yang terlahir itu kecuali terlahir dalam keadaan fitrah. Nah, kemudian orang tuanya lah yang membuat dia itu menjadi Nasrani atau Majusi atau Yahudi. Ya kan begitu ya. Sehingga orang tuanya lah yang kemudian punya kewajiban mendidik. Ya. Karena fitrah di sini mengandung pengertian adalah cenderung kepada Islam, ya, cenderung kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Maka orang tua lah nanti itu akan diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana di dalam mendidik anaknya itu, baik di rumah ataupun di sekolah, gitu ya. Jadi persis apa yang disampaikan oleh Ustadz, bagaimana pendidikan yang baik itu adalah menjaga fitrah itu tadi. Bagaimana kecenderungan taat kepada Allah ini akan senantiasa ada dan selalu ada pada diri anak-anak kita. Ya, itu sebenarnya mestinya kurikulum yang ada, yang dibutuhkan oleh seorang muslim. Nah, Berarti saat ini belum seperti itu? Belum ada hari ini kurikulum yang seperti itu. Ya, yang ada seperti itu. Kalau tadi pesantren saja seperti itu, apalagi yang bukan pesantren ya, gitu. Maka wah sangat luar biasa kalau yang di luar pesantren itu. Maka hari ini di dunia pendidikan itu sangat sedang tidak baik-baik saja. Akan tetapi kalau bicara pendidikan memang tidak bisa kita itu menitik beratkan kesalahan itu kepada satu aspek, misalkan kesalahan guru atau kesalahan kurikulum, kesalahan, karena banyak sekali komponen pendidikan yang itu yang masing-masing kalau kita mau meneliti di masing-masing komponen itu dalam kerusakan. Nah, gitu. Baik, terima kasih. Kembali ke Ustaz Nadif. Ustaz, kalau tadi saya tanyakan apakah kurikulum saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan umat Islam yang menjadi mayoritas di Indonesia, dan ternyata jawabannya tidak demikian. Itu belum mencukupi atau bahkan belum sama sekali menyesuaikan dengan kebutuhan umat Islam. Nah, kalau kan kita anak-anak kita ini bakal kita cemplungkan ke sana nih. Nah, bagaimana ini? Karena yang punya anak-anak mulai pada mikir nih, terus anakku piye nasibe kalau ternyata kurikulumnya belum bisa menyelamatkan akhiratnya. Mungkin dunia aja mbah selamat mbora kan begitu kan. Nah, bagaimana kita menjaga anak kita dan anak-anak kita supaya selamat dari kondisi yang seperti ini? Ya, barakallah. Tadi yang disampaikan oleh Ustadz Lani itu kan kurikulum nasional kita ya, yang yang belum memenuhi harapan kita. Nah, kondisinya seperti itu. Kalau kita masukkan anak-anak itu ke dunia atau habitat yang seperti itu, ya harus dibekali dengan ya semacam helmnya Sandy yang ke Bikini Bottom itu. Penggemar SpongeBob ternyata. Kan habitatnya lain. Ini hewan darat masuk ke tengah laut. Ya bisa, tapi harus pakai helm. Demikian pula ketika kita dalam tanda kutip mencemplungkan anak-anak itu ke, ya kan kita butuh anak itu kan butuh sekolah, butuh bisa membaca, butuh bisa berhitung, butuh mengetahui berbagai macam ilmu yang diperlukan di dunia, kan ada di sana. Tapi pada saat yang sama terancam kepribadiannya, terancam cara berpikirnya, terancam dengan pengaruh teman-temannya yang mungkin di rumah tidak sebagaimana anak-anak kita didik. Nah, karena itu usaha yang bisa kita lakukan kalau memang kita itu tidak bisa misalnya memondokkan anak kita di pondok yang bukan seperti tadi ya, kan tetap ada pondok itu yang tidak mengglorifikasi geologi. Yeah. Ada kemarin nggak pamer lomba nari aman, lomba itu pondok itu pamer kalau anak-anaknya menang lomba fashion ada. Sama aja itu. Oh, parah ya. Lomba mewarnai.
Iya kan ada jurusan geologi itu katanya. Geol itu artinya menari. Ya, bagaimana? Ya, maka kalau kita tidak bisa membawa anak kita ke pesantren yang bagus, maksudnya bagus itu bukan dari aspek biayanya Ustaz, tapi kurikulumnya dan lingkungan yang ada di sana karena mungkin terbentur oleh jarak ataupun biaya yang mungkin juga di luar jangkauan uang saku kita. Yang bisa kita lakukan adalah di rumah itu harus kita didik sendiri oleh orang tuanya. Lah masalahnya kita itu kan begini ya, faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu tidak mungkin bisa memberikan sesuatu itu kepada orang lain, dirinya saja punya itu. Nah, makanya bapak-bapak ini harus ngaji. Begitu. Harus ngaji, harus mendalami ilmu-ilmu keislaman dasar lah minimal, supaya kita di rumah itu ada majelis dengan anak-anak kita. Disitulah tempat kita mendidik mereka. Jadi di rumah itu kita bekali untuk jadi tameng tadi itu, untuk jadi helmnya tadi itu. Mudah-mudahan ya berbagai virus yang ada di luar sana yang mengancam kepribadian anak kita ini ya biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tentu kita juga selain memberikan ilmu tadi itu mendidik mereka ya semaksimal yang bisa kita lakukan, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah menjaga mereka. Mudah-mudahan Allah menjaga mereka. Nah, itu diawali dengan apa? Diawali dengan kesalehan orang tuanya gitu. Diawali dengan kesalehan orang tuanya. Jadi mas-mas yang mahasiswa ya, yang belum nikah itu mulai sekarang ya itu bidik calon istri itu yang kira-kira ya yang lumayan lah agamanya gitu. Jangan asal cantik aja gitu. Kenapa? Karena nanti kalau punya anak terus kemudian dunia kita seperti ini ya, itu enggak baik-baik saja. Bener tadi yang dikatakan, enggak baik-baik saja. Tantangannya berat, apalagi kalau anak sudah SMA ya Allah, perempuan SMA hari ini ya Allah, tega melepaskan jalan sendiri, Masya Allah. Tanya Pak Eko itu bagaimana? Mas. Gitu. Nah itu maka saya mensarankan, dan ini nasihat untuk diri pribadi dan juga panjenengan semua, monggo kita sama-sama ngaji ya, sama-sama belajar Islam, dan itu nanti akan kita bawa ke rumah. Lalu kemudian anak-anak kita ini yang sudah ya misalnya sudah SMP, sudah SMA itu kan sudah bisa diajak berpikir, sudah bisa diajak berdiskusi agak serius. Ya monggo kalau kita punya anak-anak yang kira-kira itu punya satu pemikiran dengan kita bahwa kita itu tujuannya selamat nanti di akhirat. Nah, ini gaulnya biar sama-sama anak-anak yang sebaya ini, yang sama-sama bapaknya ngaji ini, yang di rumah sama-sama ada ngajinya. Jadi pondok itu kita taruh di rumah gitu. Kalau tidak bisa membawa ke jauh-jauh, ya sudah di rumah itu. Nah, homeschooling ya istilahnya. Apa sekarang ini? Ya, kira-kira begitu, Mas. Oke, homeschooling tapi yang diajarin ilmu agama. Saya mau tanya dulu nih, ada ndak bapak-bapak yang hadir malam ini yang anaknya baca Qur'annya lebih bagus dari bapaknya, ada nggak? Banyak, itu masalahnya. Kadang-kadang kalau anaknya ya setoran ya ngeper bapaknya, repot kan? Oke, jadi itu bentuknya ngaji ya. Biar paling enggak kalau anaknya pengen setoran bapaknya pede lah. Oke, siap sini. Nah gitu. Baik, pertanyaan terakhir untuk ketiga narasumber kita, pertanyaan yang sama. Saya ulang. Kontribusi apa yang bisa kita berikan untuk mewujudkan sistem pendidikan yang islami untuk keselamatan anak-anak kita khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, mereka bisa selamat dunia akhirat. Kira-kira kontribusi apa yang bisa kita lakukan? Silakan Pak Jis. Jadi kontribusi dari orang tua, jadi sudah diborong Ustadz ya. Jadi cari celah yang lain. Cari celah yang lain ya. Jadi saya mengulangi saja gitu ya. Saya mengulangi saja apa yang disampaikan Ustadz, bahwasanya memang
saya di sini dan di Berimik ini ternyata juga ketika ketemu Ustadz itu dapat pencerahan, dapat pencerahan. Jadi alhamdulillah. Jadi memang peran orang tua itu yang paling krusial, yang paling penting. Ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Guru, bahwasanya anak itu lahir secara fitrah. Jadi memang orang tuanya itu mau nggak mau memang menjadi imam. Ya, menjadi imam untuk anak-anaknya. Karena memang anak sekarang ini, anak lahiran setiap generasi itu menurut tadi ada saya mendengarkan Ustadz Felix ya, beliau mengutarakan apa yang disampaikan Dr. Aisyah Dahlan, bahwasanya setiap anak yang terlahir itu ternyata membawa otak yang lebih cerdas dari generasi sebelumnya. Jadi ternyata itu anak itu yang terlahir berikutnya itu lebih cerdas ya. Makanya ketika Mas Jose punya 2 anak itu ternyata lebih cerdas dari bapaknya. Di sini tidak ada yang bisa mengalahkan Mas Jose, tapi dengan anaknya ampun-ampun beliau. Kan gitu. Apalagi dengan istrinya ya. Oh, jangan dibahas itu. Oke. Jadi peran apa ya, memang mau nggak mau kita itu harus meluangkan waktu berkorban ya, demi siapa ya, demi keberlangsungan kehidupan Islam ya, demi anak-anak itu untuk menjadi lebih baik. Karena apa, yang bisa meneruskan perjuangan orang tua ya anaknya saja. Ibaratnya hanya anaklah yang ketika semua orang menolak, kebanyakan anaklah yang mau mengikuti anaknya ya. Ada cerita itu ketika melewati sebuah jembatan, apa itu, jembatan bambu lah taruhlah. Ternyata yang mau diajak hanya anaknya. Orang-orang nggak mau, hanya anaknya saja. Oleh karenanya apa itu? Apa tadi? Ya, jadi kontribusi, maksud saya itu. Kontribusi orang tua memang harus menjadi contoh bagi anak-anaknya. Hanya segitu saja, karena memang orang tualah yang menjadi contoh yang bisa ditiru oleh anak. Anak itu peniru ulung. Oke, gitu. Kemudian saya tadi ada pantun. Ya. Mana ini? Belum caleg ya. Ini tentang, ini barusan duduk di sini ada pantun ya. Perhiasan perak di atas dipan. Cakep. Pemuda ngemil di tengah malam. Cakep. Cakepnya mana? Anak-anak adalah aset masa depan. Yuk gemilangkan dengan sistem pendidikan Islam. Asik. Oke, makatan. Terima kasih. Baik, saya ke Pak Guru nih, Pak Guru. Dari sisi dunia pendidikan, dari sisi pengajar, kira-kira kontribusi apa yang bisa kita berikan untuk menyelamatkan anak-anak kita, mewujudkan sistem pendidikan yang Islami untuk keselamatan dunia dan akhirat? Silakan. Sebagai pengajar sekaligus sebagai orang tua, setidaknya kalaupun toh hari ini memang pendidikan kita tidak sedang baik-baik saja ya, kita memang kalau melihat pendidikan hari ini tidak bisa berharap banyak ya. Guru yang semestinya itu digugu dan ditiru, malah guru itu malah pagi-pagi turu. Digugu malah keliru. Banyak justru dari kalangan pendidik ini yang melakukan kriminal, misalkan kasus-kasus banyak, bahkan melakukan asusila juga dari guru ya, dari kalangan pendidik. Maka kalau seperti itu, apa yang bisa diharapkan dari dunia pendidikan hari ini? Maka sebagai orang tua yang tadi punya amanah ya, yang nanti akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang hari ini mungkin bisa kita lakukan. Yang pertama adalah dimulai dari diri kita sendiri sebagai orang tua ya, sebagai orang tua. Bagaimana kita ini menjadi orang tua sekaligus menjadi qawam ya, bisa memimpin, bisa menjadi contoh bagi anak-anak kita ketika di rumah. Kemudian mencarikan lembaga pendidikan yang aman ya. Yang aman itu kalau dalam bahasa kita
ya yang mengajarkan syariat Islam, yang mengajarkan akidah dan mengajarkan syariat Islam. Ya, dua itu ya. Setidaknya harus dua itu ada dalam sebuah lembaga pendidikan ketika kita menyekolahkan anak kita. Gitu. Sekolah ini mengajarkan akidah, mengajarkan tauhid dan mengajarkan syariat Islam. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, berupaya bagaimana kita itu tidak boleh tinggal diam dengan kondisi seperti ini. Ya. Kita harus punya cita-cita, ya, bukan cuma meyakini bahwa syariat Islam itu baik, gitu ya. Akan tetapi harus berupaya dan punya cita-cita bahwa satu saat kita harus diatur dengan syariat Islam, agar apa yang menjadi permasalahan umat, termasuk di dalamnya adalah permasalahan pendidikan ini, bisa segera diselesaikan gitu. Artinya apa? Kita berjuang gitu, tidak boleh tinggal diam, ikut berjuang gitu, sebagai juga salah satu ikhtiar kesalehan kita, agar ya ikhtiar kita ini nanti bisa membawa keberkahan bagi generasi kita, bagi anak-anak kita di masa yang akan datang. Itu kira-kira yang bisa kita lakukan dan kita upayakan, kita istiqomahkan. Ngaten. Baik, terima kasih. Ya, Pak ada Guru. Pantun ada juga? Iya. Boleh. Bunga mawar berwarna putih. Lali. Kesuwen. Sing tak eling-eling soto Mbah Komar. Bunga mawar soto Mbah Komar. Oke. Kalau soto Mbah Komar besok pagi ya. Masya Allah. Oke, saya kira itu. Gak sih Cakepnya Mas. Ngenteni ini bro. Enggak ya, enggak. Baik, terakhir ke narasumber kita yang terakhir saat nanti pertanyaan yang sama, kira-kira kontribusi apa yang kita berikan untuk menyelamatkan anak kita khususnya dan anak bangsa pada umumnya dalam kehidupan ini. Ya, kontribusinya adalah dakwah. Karena memang itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat adanya kemungkaran. Kemungkaran salah satunya adalah kemaksiatan, termasuk kemaksiatan di dunia pendidikan. Ya, termasuk kemaksiatan di dunia pendidikan. Kan kita lihat gitu. Ya. Maka harus ada upaya untuk mengubah gitu. Dengan tangannya, kalau tidak bisa dengan lisannya, kalau tidak bisa dengan hatinya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu juga menyatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengubah apa yang melekat pada suatu kaum, ya, keadaannya yang meliputi mereka itu hingga mereka yughayyiru ma bi anfusihim, hingga mereka itu mengubah apa yang ada pada diri mereka. Nah, apa yang ada pada diri mereka itu adalah soal pemahaman tadi. Bagaimana kita memandang kehidupan, yaitu dimulai dari menjawab dengan benar 3 pertanyaan mendasar. Dari mana manusia berasal, untuk apa manusia hidup di dunia ini, dan kemana setelah mati. Setelah ketemu jawaban yang benar, yaitu bahwasanya kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup di dunia ini tidak lain kecuali untuk tunduk mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hayat kita sampai kemudian kita mati, dan nanti setelah mati kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi hisab, pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika jawaban ini sudah ada di benak kaum muslimin, ya, maka konsekuensi berikutnya adalah semua bangunan sistem kehidupan termasuk pendidikan, ekonomi dan seterusnya itu harus berangkat dari jawaban-jawaban yang benar ini tadi. Ini yang disebut dengan akidah. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Harapannya ketika kesadaran ini meluas, yaitu bahwasanya sekolah itu bukan sekedar supaya pintar,
sekolah itu bukan sekedar supaya dapat ijazah. Yang asli loh ya. Close-nya ke sini, Mas. Close-nya ke sini aja. Bukan sekedar supaya dapat ijazah asli gitu. Tapi lebih daripada itu, yaitu untuk keselamatan dunia dan akhirat. Nah, ketika kesadaran ini meluas ya, kemudian sampai ke para pemegang kebijakan termasuk pembuat kurikulum, mudah-mudahan Indonesia ini menjadi negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Oke, demikian. Baik, sebelum saya tutup, kembali saya tawarkan ke teman-teman nongkrong, kalau ada yang mau ngobrol dengan narasumber kita, silahkan. Saya kasih kesempatan sampai 5, 4, 3, 2, 1. Oh ada, saya pikir nggak ada. Baik, silahkan. Mas bisa dibantu pakai mic nggak ke sana ya, biar kedengeran. Oh, punya satu mic, boleh. Ini sudah nggak kepakai juga. Oke, Mas, dengan Mas siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagus Aulia Akbar, Wih, keren. mahasiswa dari UIN Ponorogo, tapi asalnya dari Magetan. Mau izin bertanya. Siap, silakan Mas Bagus. Saya tadi tertarik dengan kurikulum Islam ya. Tapi mungkin kalau dibandingkan dengan dulu, kalau mungkin saya bilang kurikulum Islam itu kan menghadirkan tokoh-tokoh yang luar biasa, inovator yang bukan hanya tinggi di ilmu agama, tapi mungkin tinggi di ilmu kayak astronomi, matematika, kedokteran dan sebagainya, kayak Al-Ghazali, terus Al-Farabi, terus Ibnu Sina dan masih banyak lagi. Nah, kira-kira kurikulum Islam yang hilang apa di masa sekarang yang kiranya yang dulu itu menghadirkan tokoh-tokoh yang luar biasa, yang menjadi inspirasi bukan hanya umat Islam saja, tapi menjadi inspirasi bagi orang-orang Barat juga. Jadi kayak di masa Golden Age Islam zaman dahulu itu kayak menginspirasi bukan hanya orang Islam aja, tapi orang-orang Barat juga, orang-orang non-Muslim juga terinspirasi oleh umat Islam. Jadi kira-kira kurikulum Islam yang seperti apa yang dulu itu hadir tapi sekarang itu hilang? Kurang lebih itu pertanyaannya. Matur suwun. Baik, terima kasih Mas Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, ke siapa yang akan menjawab alternatif? Pertanyaannya, kira-kira kurikulum apa yang terskip, terhilangkan sehingga kondisi umat Islam gak sebagus zaman dulu. Bahkan tadi Mas Bagus mengisahkan ini that's the golden age. Sekarang jangan boro-boro golden age, perak age aja nggak nyampe. Tapi katanya kan kita mau menuju Indonesia emas. Rencananya, rencana jauh boleh. Rencananya. Ya, apa yang hilang? Begini, Islam itu adalah sebuah keutuhan mabda. Ya. Jadi dari akidah yang tadi itu, dari keyakinan bahwa kita ini diciptakan oleh Allah, hidup kita ini untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nanti kita di akhirat akan dibangkitkan kembali oleh Allah untuk dihisab. Dari akidah yang seperti ini itu melahirkan sistem kehidupan. Melahirkan sistem kehidupan. Sistem kehidupan yang memberikan kepada manusia itu aturan-aturan yang utuh bagaimana mereka mesti menjalani kehidupan ini, ya. Yang semuanya itu diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Seluruh kehidupan seseorang itu dipersembahkan, ya, diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, sistem kehidupan yang seperti itu harus ada instrumennya. Harus ada instrumen bagaimana ini bisa berjalan. Nah, instrumen ini berupa negara tadi yang ditanyakan. Instrumen pelaksana mabda Islam itu adalah negara.
Dan negara ini bukan sekedar melaksanakan bagaimana sistem kehidupan itu berjalan, tetapi juga menjaganya dari berbagai penyimpangan dan penistaan. Dan yang terakhir adalah bagaimana negara juga mengembannya, menawar-nawarkannya ke seluruh penjuru dunia, ya, dengan dakwah dan jihad, ya, fisabilillah. Nah, yang terakhir itu menjadi kata kunci, gitu. Jadi sebuah negara yang berdiri di atas mabda Islam, selain dia menerapkan sistem kehidupan Islam di dalam negerinya, termasuk di bidang pendidikan dan kurikulumnya, ya, menjaga sistem ini agar tetap berjalan, ya, tidak menyimpang, tetap on the right track. Dia juga punya misi menyebarkannya ke seluruh penjuru dunia. Nah, maka ketika negara yang seperti ini itu berinteraksi dengan negara-negara yang lain, itu memiliki apa yang disebut dengan foreign policy objectives yang jelas, yaitu tujuan yang ingin didapatkan ketika berhubungan dengan pihak luar. Yaitu apa tujuannya? Tujuannya adalah bagaimana Islam sampai ke negeri yang lain itu. Nah, gitu. Jadi mengemban misi itu. Mengapa dulu kita itu bisa sampai mencapai the golden age yang bukan sekedar rencana tetapi memang benar-benar terjadi. Itu karena salah satunya adalah umat Islam punya visi mengemban Islam ke seluruh penjuru dunia. Sekarang pertanyaannya, kalau sebuah negara punya visi seperti itu, bagaimana negara-negara yang lain juga mau mengadopsi sistem Islam? Kira-kira pendidikannya harus bagus enggak? Harus bagus. Harus menguasai astronomi enggak? Harus. Menguasai militer enggak? Harus. Apalagi semua bidang harus dikuasai, karena hanya dengan itu negara-negara lain mau melirik dan mau tunduk, kan begitu. Nah, kalau kita kalah dengan ilmunya dengan Amerika, gimana Amerika mau ikut kita? Kan gitu. Nah, foreign policy objectives yang jelas itulah yang hanya dimiliki oleh negara-negara yang punya kejelasan ideologi. Itu. Kalau negara itu tidak jelas ideologinya, maka tidak mungkin punya foreign policy objectives. Kenapa Amerika saat ini itu maju pendidikannya? Ya, negara-negara kapitalis itu maju pendidikannya karena dalam nalar mereka, ya, sebagai sebuah negara yang ideologinya jelas, itu punya foreign policy objectives yang jelas ketika berhubungan dengan pihak luar, yaitu apa? Mengeruk kekayaan bangsa lain, kan begitu. Amerika itu ketika ketemu negara mana saja, ya, termasuk Indonesia ini, yang dipikirkan adalah apa yang kira-kira bisa dibawa dari Indonesia ke Amerika, gitu. Emasnya, migasnya, apalagi yang belum, gitu. Kalau yang kecil-kecil biasanya diserahkan Cina atau mana negara-negara penjajah yang versi saset lah, ya. Kalau menjajah Amerika ini kan versi besar, jadi yang diincer biasanya ya migas, emas, kayak gitu, yang gede-gede. Ya punya visi itu. Nah, ketika negara itu punya visi penjajahan, ya otomatis pendidikannya harus bagus, kan gitu. Berbagai bidang teknologi harus dia kuasai, itu sudah otomatis, gitu. Nah, Islam dulu punya itu, ya, punya foreign policy objektif yang jelas, yaitu membawa misi risalah Islam bagaimana sampai ke seluruh penjuru dunia. Maka ekonominya harus kuat, ya, ilmu pengetahuannya harus mumpuni dan seterusnya, termasuk di bidang pendidikan. Kita melahirkan tokoh-tokoh ilmuwan yang luar biasa, bukan sekedar ilmu usul fikih atau tafsir atau yang lain, matematika juga banyak, ya. Kemudian di bidang berbagai bidang pendidikan ada semua, bagaimana yang tadi disebutkan. Nah, itu yang hari ini hilang, ya. Nalar bagaimana membawa Islam ke seluruh penjuru dunia, level negara yang mengembannya, bukan sekedar level individu, ya. That's it. Baik, seperti itu Mas Bagus, apakah terjawab? Thank you, keren sekali. Ya seperti itu ya, jadi negara yang bagus karena tujuan politik luar negerinya jelas dengan ideologi yang mereka usung hari ini. Politik luar negerinya jelas banget, nggak ngambang seperti kita. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Dengan terima Bapak kasih siapa? banyak. Punten. Saya Abdul Nasir. Mau bertanya nih, sedikit kembali kepada pendidikan nasional. Tadi saya mendengar ada istilah kemaksiatan di dunia pendidikan. Waduh, kok mengerikan sekali dia. Kalau di dunia pendidikan saja itu ada kemaksiatan, lalu bagaimana hasil daripada pendidikan ini? Dan yang jadi pertanyaan itu adalah, pertama, apakah benar bahwa pendidikan nasional kita ini memiliki konsultan pendidikan? Yang pertama itu. Yang kedua, kalau memang iya memiliki konsultan pendidikan, siapa konsultan tersebut? Kemudian siapa yang menunjuk mereka untuk menjadi konsultan pendidikan nasional kita? Dua pertanyaan itu insya Allah bisa menjawab kerancuan daripada pendidikan nasional kita. Demikian, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemaksiatan pendidikan. Mohon silakan Ustaz dijawab. Saya kira itu sudah menjadi sesuatu yang maklum bidarurah ya, adanya kemaksiatan di dunia pendidikan itu. Entah apakah itu korupsi di sekolah juga ada, kayaknya di tetangganya Pak Yusuf kemarin juga didatangi kan. Konon begitu. Ya. Konon kabarnya begitu. Ya, urusan korupsi, urusan perzinahan juga ada. Ya begitu, itu yang kita maksud dengan kemaksiatan, termasuk kesirikan dan seterusnya. Minimal di wacana ya, wacana buku teks. Bagaimana tadi yang saya sampaikan di awal, saya sedang meneliti buku teks bahasa Inggris yang di situ isinya kok banyak mitologi, dewa-dewa itu, kemudian makhluk-makhluk. Ya apa ya, kesannya itu kita masih hidup di zaman animisme dinamisme gitu. Ya Allah, di zaman modern seperti ini kok ya ada yang kayak gitu. Nah, apakah punya konsultan? Ya jelas punya lah gitu. Siapa orang-orangnya? Ya mungkin saya tidak bisa menyebut nama, tapi yang jelas banyak profesor-profesor kita yang ahli di bidang pendidikan. Cuman itu apakah pendidikan Islam? Lah ini kan yang menjadi pertanyaan, gitu kan? Menjadi pertanyaan. Gitu. Ya tentu tidak mengarah kepada pendidikan yang Islami murni ya. Ini kalau istilahnya Pak Ulil kemarin itu kan, kalau murni ngurusi lingkungan itu disebut Wahabi lingkungan. Nah, ini ya juga tidak akan disebut sebagai Wahabi pendidikan gitu. Kasihan banget sih Wahabi sampai digituin banget gitu ya. Ya, kalau menginginkan yang murni-murni biasanya disebutnya Wahabi ya. Gitu. Nah, sehingga saya kira ya mulai dari sana para konsultannya ini, saya kira ya siapa yang menunjuk? Ya tentu pemerintah. Nah, antara konsultan kemudian pemerintah dan kemudian stakeholder yang lain ya, yang merumuskan bagaimana pendidikan nasional itu mesti berjalan, ya saya kira juga mengalami problem yang sama ya, yaitu arah pendidikan kita ini mau dibawa kemana sampai akhirat loh ya, pertanyaannya ya, bukan sekedar di dunia, sampai akhirat tuh punya visi sampai ke sana enggak? Punya visi enggak nanti kita ini di akhirat, bangsa Indonesia ini mau diselamatkan dari api neraka atau enggak gitu. Kira-kira yang mikir kayak gitu tuh berapa orang? Kan kayaknya jarang ya kita dengar di radio ataupun kita lihat di televisi para pejabat-pejabat kita itu loh, yang ngomongnya itu sampai membawa kita ke visinya itu jauh sekali sampai ke akhirat, itu kan kayaknya jarang gitu ya, itu problemnya. Nah, terus bagaimana mestinya? Ya mari kita ajak mikir sampai akhirat gitu. Mari kita ajak mikir sampai akhirat, bukan hanya sekadar di dunia yang masa kekuasaan cuman sebentar. Kalau sudah tidak berkuasa kan yo gampang di kuyo-kuyo juga toh ternyata gitu.
Nah, apalagi nanti di akhirat, kalau di dunia ini enggak ya berada di dalam din yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi urusan pendidikan itu bukan urusan begini ya, bukan sekedar urusan duniawi yang kemudian kita dibiarkan berkreasi sendiri, enggak kayak gitu. Yang penting sholatnya lengkap. Kayaknya juga enggak, banyak yang enggak lengkap juga. Ya, kemarin saya tanya para mahasiswa itu, ada enggak di kelas ini yang sholatnya enggak lengkap? Ya, ternyata yang ngacung juga ada beberapa gitu. Kemudian saya tanya, apa yang kurang kok bisa sampai enggak sholat itu? Apa jawabannya coba? Alasannya Pak kurang. Ya Allah, alasannya kurang katanya. Jadi saya sholatnya alasannya apa? Itu mereka kurang alasan gitu. Ya Allah. Nah, seperti itu terjadi gitu. Nah, ini mau dibiarkan enggak model-model seperti ini gitu. Ya. Akreditasi jurusan apalagi kampus itu kayaknya juga asesornya enggak banyak yang nanyain soal itu. Ini mahasiswanya sholat semua atau enggak, kan enggak ada pertanyaan seperti itu. Ya Allah. Nggih, barakallahu. Baik, demikian jawabannya udah disampaikan. Sepertinya cukup ya, durasi masalahnya nanti terlalu panjang ini kayaknya kalau dilanjutkan. Tapi jangan khawatir, masih kita akan ketemu lagi bulan depan dengan tema-tema yang lainnya. Tentu saja tetap kita akan mengangkat tema-tema teraktual yang sedang update di masyarakat. Bisa diambil kesimpulan bahwa saat ini konsep pendidikan di Indonesia masih jauh dari angka selamat untuk bisa membawa anak-anak kita ke akhirat, karena sistem yang dipakai masih tetap sistem pendidikan yang kapitalis, jauh dari sistem pendidikan yang islami. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share supaya lebih banyak yang tercerahkan. Kita ketemu lagi minggu depan dalam Jose Cafe Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.